selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Ku coba mengerti, ku coba memberi semua yang kau mau, belahan jiwaku. Tak ingin menunggu hati penuh duga. Tanpa jawabanmu kau buatku luka. J'ai perdu la raison, me laisse à l'abandon. Dis-moi où va ma vie si tu es loin d'ici, loin d'ici. Walaupun berakhir, kau masih di sini. Kau masih di sini. Walaupun berakhir, biar ku bermimpi, bermimpi tentang kita. Je regarde en arrière, je vois couler une larme. J'ai perdu mes repères, la couleur de mon âme. hanya ada doa yang aku ucapkan Hanya ada doa atas nama cinta di bawah rembulan. Semua rasa hilang ditelan semalam. Yang aku cintai, mengapa kau pergi? Kau pergi. Walaupun Walaupun berakhir, kau masih di sini. kau masih di sini. Walaupun Berakhir, biar ku bermimpi tentang kita. tentang kita. Tentang kita. Même si tu es parti, je t'imagine encore. Même si tu es parti, je te serai encore bien plus fort, bien plus fort, plus fort. Ku coba mengerti. Hey, balik lagi gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila episode ke-88. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik ya. Ya, beginilah kerja sendiri. Cari ilham sendiri.
kadang-kadang gue mentok, dan kalau itu udah kejadian biasanya gue diem daripada maksain bikin sesuatu dan demi hitungan terus garing deh. Dis-moi où va ma vie si tu es loin d'ici, loin d'ici. Oh ya, thank you untuk kalian yang gak pernah absen dengerin podcast ini, meskipun ngacak mungkin ya, karena ngelihat judulnya mana yang paling menurut lo ya mungkin ketarik dari judulnya dan itu dipilih random. Thank you, gak masalah ya. Oke. Gini, gue tuh kepikiran somehow untuk stop ini podcast, karena gue pikir aduh ini gue kayaknya udah ide-idenya udah gak kayak dulu, udah bosenin gitu. Tapi ternyata ya beginilah sebenarnya ya, kalau sama seperti dalam bercinta gitu, kita kadang-kadang kan suka ada pikiran-pikiran jelek sama pasangan gitu. Ya sama di podcast pun ternyata seperti itu. Jadi kadang gue tuh berpikir ini ya oke, ini pendengar kayaknya udah bosan sama gue, udah gak tertarik. Tapi enggak, ternyata mereka tuh setia gitu, dan 1-2 di antara kalian tuh yang japri ke gue gitu dan bilang kalau lu tuh suka sama nostalgia ini dan please jangan berhenti gitu. Aduh, gue tuh kalau udah digituin tuh suka luluh beneran, sama kayak dibelai dengan kata-kata gitu sama pacar atau sama pasangan. Beneran, thank you banget ya kalian yang selalu beratensi di sini. Oke. Kali ini meskipun agak telat, gue nggak upload di hari Sabtu karena kemarin tuh sibuk banget. Karena kemarin tuh, gue nggak sempet, sorry. Jadinya di-upload hari Selasa. Gue pengen sharing tentang pentingnya komunikasi. Ini memang ada benang merahnya sih sama intro gue tadi tentang podcast. Nah, tapi kali ini gue akan memfokuskan komunikasi dalam pacaran atau dalam berhubungan. Ya, misalnya kalian yang juga berumah tangga, kadang-kadang kan interaksi dua manusia minimal memang nggak akan mulus gitu ya. Sometimes itu akan terjadi kayak konflik misalnya karena mungkin satu pihak itu berpikir A, sedangkan B itu berpikirnya B. Tetapi mereka kedua belah pihak ini tidak punya niat sama sekali untuk menyakiti, untuk bikin bete satu sama lain gitu. Tapi ini hanya terkendala oleh komunikasi. Nah, itu yang gue alamin sendiri sih. Jadi namanya mood juga kita kadang naik turun ya, dipengaruhi oleh banyak hal ya eksternal. Nah ini biasanya ngaruh juga ke pikiran. Jadi kita tuh suka berasumsi sendiri, suka berkesimpulan sendiri tentang sesuatu, tentang pasangan. Nah si asumsi ini mengendap di otak kita, kemudian ngaruh ke action kita, ke perilaku kita, karena kadang-kadang kan otak menganggap sesuatu yang terus-menerus kita pikirkan itu menjadi benar. Meskipun pada kenyataannya itu mungkin belum terkonfirmasi gitu. Nah seperti itu. Contohnya mungkin kayak masalah cemburu sama pasangan. Ya, kita kadang negative thinking gitu. Misalnya pada saat pasangan lo itu misal ini ya berinteraksi terlihat seperti hangat atau intim dengan orang lain. Kita tuh cemburu. Terus muncullah pikiran negatif. Jangan-jangan si pasangan lo ini bermain gila di belakang gitu. Nah, itu yang terus dipupuk, itu yang terus muter di kepala kita gitu. Yang gue rasain sih hal-hal seperti ini biasanya kan berpengaruh pada tindak tanduk kita. Ini menjadi bibit-bibit kebetean pada pasangan gitu. Nah, itu cemburu. Itu hal cemburu. Atau misalnya hal lain gitu ya, kayak kok pasangan gua, kok pacar gua, suami gua atau kok istri gua berubah jadi dingin ya. Kenapa ya? Jangan-jangan dia udah gak cinta, kesal sama gua, udah beda gitu sama gua misalnya gitu kan. Pikiran negatif kita.
Nah, ketika itu tidak dikonfirmasi, tidak kita obrolkan sama pasangan, balik lagi kita itu suka berasumsi sendiri, berkesimpulan sorangan bahwa pikiran-pikiran negatif tadi itu tuh benar gitu. Bahwa pasangan kita misalnya punya yang lain atau udah gak sayang gitu. Padahal kalau aja kita obrolin baik-baik, kita jangan nyolot gitu. Jadi posisikan pasangan kita ini seperti kita ingin diposisikan. Meskipun lo misalnya kesel gitu, lo tuh kesel gitu sama pasangan lo karena pikiran negatif tadi. Tapi ya please, ketika lo memulai pembicaraan, diusahakan ini sesoft mungkin, senetral mungkin. Jangan ada kecenderungan untuk ngejudge pasangan lo gitu. Karena kalau ini kejadian, sesuatu yang tadinya nggak ada apa-apa bisa jadi apa-apa gitu. Yang tadinya cuma jadi pikiran lo, tiba-tiba bisa jadi perang gitu. Gitu sih. Kurang-kurangin lah lo emosi atau negative thinking tuh ya dipikir 1000 kali dulu lah gitu sebelum lo bertindak atas pikiran atau atas asumsi lo sendiri. Ini penting banget. Kau masih di sini, Kau masih di sini. walaupun Lo bisa rasain deh atau bisa praktekin sendiri ya. Pada saat misalnya lo lagi nggak enak sama pasangan lo gitu ya, lo berpikir ini itu, biar cepet hilang betenya, lo langsung ngobrol, lo langsung nanya. Oke, nggak usah langsung ke topik misalnya gitu ya, lo cari tahu aja dulu gitu kondisi dia itu seperti apa sekarang. Ya kali aja dia tuh sibuk, kali aja dia tuh banyak masalah di kerjaannya atau banyak pikiran gitu, apapun gitu ya. Nah ini yang bisa jadi penyebab berubahnya pasangan lo gitu. Jadi intinya tuh berubah bukan kadar cintanya yang berubah, tetapi tertutupi oleh kondisi pasangan lo yang misalnya lagi kerepotan dengan kerjaannya gitu atau ada masalah-masalah lain. Nah, ketika lu udah nemu gitu ya penyebab dari berbedanya cara komunikasi pasangan lo bisa bantu nih di sini. Ketika udah ketahuan ya penyebabnya apa, nah lu bisa ngebantu dia gitu untuk sama-sama cari jalan keluar, kan jadi romantis deh ujungnya. Oke, bisa dicoba ya. Gue harap sih memang perjalanan lo tuh mulus-mulus aja gitu sama pasangan. Tapi kayaknya impossible deh. Semulus sebaik-baiknya sebuah perjalanan biasanya memang ada kerikil sih. Oke, good luck ya. Semoga bacotan gue barusan ini ada faedahnya. Oke. Kalau gitu gue Chandra Atmaja, udahan dulu ya. Thank you buat yang udah dengerin, buat yang udah subscribe, follow maksudnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye bye. Ada hati yang patah dan itu hatiku. Rasanya nyawa ini tak ada karenamu. Keinginan hatiku di depan mataku, sayangnya kau belum juga merasa. Kau pikir aku aja di sini untuk apa? Kau kira sejauh ini ku datang untuk siapa? Sangat ingin
keinginan hatiku. Oh, di depan mataku, sayangnya kau belum juga merasa. Kau pikir aku ada di sini untuk apa? Kau kira sejauh ini ku datang untuk siapa? Sangat ingin ku katakan Ini untukmu, untukmu. ini untukmu. Kau pikir aku ada di sini untuk apa? Kau kira sejauh ini ku datang untuk siapa? Kau rasa ku lakukan apapun untuk siapa? Sangat ingin ku katakan Ini untukmu, untukmu. Ini untukmu. You are listening to Podcast Nostalgia.